Air laut memiliki massa jenis yang lebih tinggi dibandingkan air tawar, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, salinitas, dan tekanan. Penurunan suhu air laut menyebabkan molekul air kehilangan energi, sehingga jarak antar molekul menjadi lebih rapat dan massa jenis meningkat. Variasi massa jenis juga disebabkan oleh perbedaan suhu dan salinitas di berbagai kedalaman. Di permukaan laut, massa jenis lebih dinamis karena suhu seiring berubah. Berbeda dengan lapisan lebih dalam yang memiliki suhu cenderung stabil. Massa jenis air laut mengacu pada jumlah massa air laut dalam setiap unit volume. Dengan perubahan suhu yang lebih mempengaruhi massa jenis di permukaan dibandingkan kedalaman. Suhu mempengaruhi densitas atau kerapatan molekul air. Suhu berbanding terbalik dengan densitas. Semakin tinggi suhu, maka densitas akan lebih rendah, begitu juga sebaliknya. Di mana semakin rendah suhu, maka densitas akan lebih tinggi. Salinitas berpengaruh terhadap kerapatan suatu molekul air. Semakin tinggi salinitas, semakin tinggi juga densitasnya. Air laut dengan salinitas tinggi akan berada di bagian dasar perairan. Sedangkan air laut dengan salinitas rendah akan berada di permukaan. Semakin dalam laut, maka semakin tinggi juga tekanan yang ada. Tekanan di kedalaman laut yang lebih dalam menyebabkan densitas air yang meningkat, sehingga molekul air menjadi lebih rapat. Hubungan suhu dan densitas. Suhu mempengaruhi densitas atau kerapatan molekul air. Suhu berbanding terbalik dengan densitas. Semakin tinggi suhu, maka densitas akan lebih rendah. Begitu juga sebaliknya. Semakin rendah suhu, maka densitas akan lebih tinggi. Kepadatan air laut permukaan sangat dipengaruhi oleh suhu air laut, yang umumnya terdistribusi dalam arah lintang. Suhu tertinggi dan salinitas terendah menyebabkan kepadatan terendah terjadi di perairan permukaan di ekuator, dan kepadatan secara bertahap meningkat dari 1020 kg per meter kubik di ekuator menjadi 1029 kg per meter kubik di wilayah kutub. Di beberapa pantai benua dan wilayah Arktik, wilayah dengan kepadatan rendah akan muncul karena masukan dari sumber daratan seperti limpasan permukaan dan air lelehan gletser. Mengingat bahwa kisaran variasi suhu air laut permukaan lebih besar daripada kisaran variasi salinitas. Pengaruh suhu air laut permukaan terhadap kepadatan lebih besar daripada salinitas itu sendiri. Pengaruh salinitas terhadap densitas. Salinitas memiliki pengaruh yang penting terhadap densitas air laut. Salinitas berpengaruh signifikan terhadap densitas air laut. Peningkatan salinitas meningkatkan densitas. Semakin tinggi salinitas, maka semakin tinggi pula densitasnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ion terlarut mengalami peningkatan massa tanpa meningkatkan volume secara proporsional. Bersamaan keadaan yang mencakup temperatur, salinitas, dan tekanan dapat menjelaskan densitas air laut. Perbedaan densitas ini sangat penting untuk memahami sirkulasi dan dinamika arus laut dalam oseanografi. Tahukah kalian bahwa hubungan salinitas dan densitas dapat dilihat di dunia nyata loh? Contohnya, di Laut Mati. Salinitas di Laut Mati ini sangat tinggi, begitu juga dengan densitasnya. Ketika kita mencoba berenang di Laut Mati, secara otomatis tubuh kita akan mengapung di permukaan air. Hal ini disebabkan oleh salinitas dan densitas yang tinggi.